Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibanesa Fadela Agil Asundana dengan NIM 19020460035 dari kelas Ilmu Falak B4. Jadi pada video kali ini saya akan menyampaikan tinggi benda langit. Jadi dalam yang kita tahu ini ya, kalau benda langit itu posisi yang diukur dari posisi pengamatan sampai ke benda langit itu sendiri. Pada kajian ilmu falak nih ya, kalau dalam kajian ilmu falak, hilal itu dibutuhkan untuk menentukan waktu sholat dan juga untuk benda-benda langit yang mungkin saja diperlukan. Jadi untuk mempraktekkan teori segitiga bola dalam benda langit itu kita membutuhkan 3 hal dalam tata koordinat. Yang pertama yaitu tata koordinat horizon. Kenapa diperlukan? Karena di situ terdapat ketinggian yang diperlukan nantinya. Lalu yang kedua itu ada titik koordinat ekuator. Ya, kenapa kita membutuhkannya? Karena di dalam itu terdapat deklinasi yang untuk menghitung benda langitnya. Dan yang ketiga itu ada sudut waktu. Selanjutnya kita akan menggambar sedikit tentang bumi yang nantinya akan dipergunakan untuk mencari sudut waktu, lalu segitiga bola untuk mencari rumus tinggi benda langit itu sendiri. Jadi rumus untuk mengetahui tinggi benda langit itu yaitu sin H atau ketinggian sama dengan sin lintang dikali sin deklinasi ditambah cos lintang dikali cos deklinasi dikali cos sudut waktu. Jadi selanjutnya kita akan membahas rumus asal usul rumus dari yang saya sebutkan tadi. Serta kita akan menghitung tinggi benda langit di daerah saya yaitu Tanah Jawa. Nah, jadi di sini aku udah buat ya, ini merupakan bumi. Terus di sini kasih titik tengah. Terus kita mau ngebuat horizon sama ekuator. Kita skip dulu. Nah, ini tuh merupakan garis horizon bumi. Lalu yang ini ekuator. Nah, kalau misalnya ini tuh horizon, nah ini tuh merupakan garis ekuator bumi. Kalau yang ini horizon, di sini tuh biasanya nadir. Kalau di sini zenit, sini lintang utara, di sini lintang selatan, lalu di sini T timur, di sini barat. Terus kita mau ngebuat ekuator lingkaran dasar dan KLS dan KLU yang merupakan ekuator langit. Kita skip dulu. Nah, ini tuh merupakan ekuator langit. Kita kasih nama di sini ya. KLU. Kenapa KLU? Karena di sini U. Terus di sini KLS. Ini merupakan lingkaran waktu ya, guys. Lingkaran waktu. Lalu kalau yang garis ini, yang berpotongan ini namanya ekuator langit dasar. Nah, jadi kalau misalnya kita ada di lintang selatan, kita itu akan melihat benda langit yang tampak pada langit selatan. Jadi di sini. Jadi untuk zenit, ekuator, lintang utara, nadir, lintang selatan, dan KLS itu merupakan meridian atau sudut waktu ini. Ini tuh merupakan ketinggian. Jadi aku akan mau gambar. Nih, kita masukkan ke dalam segitiga parabola. Seperti ini kira-kira gambarnya. Nah, ini tuh merupakan gambar daerah sini ya, guys. Yang ini nih. Ini gambar ini. Nih.
Jadi untuk zenit ke ufuk itu merupakan ketinggian. Kita kasih ya di sini. Ini tuh ketinggian, berarti 90 dikurangin ketinggian. Nah, setelah kita buat segitiga parabola ini, kita kasih nama nih. Di sini A, B, C. Terus yang ini A, B, C. Jangan lupa dikasih, ini merupakan sudut waktu. Nah, sudut waktu ini dapatnya dari sini. Jadi dari B ke C itu 90 dikurangin ketinggian. Lalu A ke C itu 90 dikurangin lintang tempat. A ke B itu 90 dikurangin deklinasi. Jadi kita dapat nih masukkan ke dalam rumus. Nah, ini merupakan rumus ketinggian benda langit. Kenapa di sini sin H? Karena yang kita tanya yang ini. Karena ini rumus benda langit, jadi ditanya sin H. Nah, jadi sebelum kita mengetahui rumus sin H ini, ketinggian benda langit ini, kita itu harus mengetahui segitiga bola ini gimananya. Nah, jika dalam aturan kosinus, rumus awalnya itu begini guys. Rumus ketinggian benda langit. Ini merupakan penjabaran dari aturan kosinus. Dari cos A kita dapat yang kita cari ini 90 dikurang ketinggian, 90 dikurang H sama dengan cos B. Ini cos B, 90 dikurang deklinasi kita masukkan ke dalam sini, lalu dikali dengan cos C. Ini cos C 90 dikurang deklinasi kita masukkan, ditambah dengan sin B. Ini sin B. Lalu dikali sin C. Ini sin C 90 dikurang deklinasi dikali cos sudut waktu. Cos sudut waktu itu ada di sini di A. Nah, kalau kita jabarkan lagi, cos A 90H berarti sin H sama dengan cos 90 dikurang deklinasi sin lintang tempat dikali cos 90 dikurang deklinasi berarti sin deklinasi ditambah sin 90 dikurang lintang tempat berarti cos lintang tempat dikali sin 90 dikurang deklinasi berarti cos deklinasi dikali cos lintang sudut waktu. Ini sama dengan yang rumus ini. Jadi benda langit yang akan kita cari yaitu matahari. Kita akan menggunakan stellarium untuk menentukan sudut waktu, atau kalau misalnya di stellarium itu biasa disebut dengan hour angle. Lalu kita akan mencari deklinasi juga. Khusus untuk lintang tempatnya kita akan memakai lintang tempat tanah Grogot yaitu 1 derajat 52 menit.